إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini khatib mengajak, marilah kita terus-menerus dan senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan dasar iman dan takwa hadirnya Allah menjadikan seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selamatkan hambanya kelak di hari kiamat dari api neraka, yang mana hadirin yang Allah muliakan, kita semua yakin bahwa diri-diri kita ini tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masukkan hambanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalan hidup seorang hamba di atas muka bumi ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan, turunkan keberkahan kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sangat banyak sekali, dan tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan mereka, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka itu sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, wajib bagi kita kaum muslimin untuk mencintai orang yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ini merupakan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Yang artinya, nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lisannya yang mulia dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Salah satu di antara kalian tidak dikatakan beriman, atau tidaklah keimanan salah satu di antara kalian sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Hadirin siang Jumat yang Allah muliakan, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk qurbah. Nataqarrabu ila Allah jalla wa ala bi mahabbatin nabiyina alaihi salatu wasalam. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak? Allah mencintainya. Bahkan makhluk-makhluk yang makhluk mati pun bukan makhluk hidup mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Bukhari, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Uhud adalah sebuah gunung yang dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata dalam hadis Bukhari, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ila jiz'in falamma ittakhadha al-minbara tahawwala ilayhi fahanna al-jiz'u faatahu famasaha yadahu alayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya khutbah di atas pangkal pokok kurma, sebatang kayu. Ketika dibuat mimbar untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berpindah khutbah di mimbar tersebut. Dan apa yang terjadi hadirin Allah muliakan, kayu tersebut menangis, merintih, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mengusapkan dengan tangannya yang mulia kepadanya dan berhenti. Ini disaksikan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejadian dan mukjizat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Ya ma'syaral muslimin, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ihi fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi." Wahai kaum muslimin, kayu rindu dan menangis karena mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kalian lebih berhak lagi daripada kayu. Hadirin Allah muliakan, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh anugerah yang besar bagi orang yang mencintainya, berupa hidup bersama Nabi SAW kelak di surga bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu an dalam hadis yang sahih bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang hari kiamat dan dia bertanya dengan perkataannya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Madza wa madza a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuknya? Kemudian dia menjawab, "La syai'a." Saya tidak memiliki persiapan apapun illa anni uhibbullaha wa rasulah. Melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak bersama dengan orang yang kau cintai, berada di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Hadirnya Allah muliakan. Cinta tuntutan keimanan. Mencintai Nabi Muhammad SAW tuntutan keimanan. Tetapi cinta yang benar, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bukan cinta gombal. Cinta yang bagaimana? Cinta yang didasari yang pertama dengan ta'zimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidun ifratin wala tafriq. Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berlebihan dan tanpa berkurang-kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan agar kalian menguatkan agamanya, wa tuwakkiruhu, dan agar kalian mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, kemudian kalian bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Kemudian cinta yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah hendaknya kita semua kaum muslimin bahkan wajib untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Bukhari, Nabi yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qalu, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Rasul berkata, sesungguhnya seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya kepada beliau, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa saja yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka dia sesungguhnya telah enggan. Kemudian cinta yang benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la yuqaddimu qawlan li ahadin wala li hizbin wala li jama'atin wala li syaikhin baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, cinta yang benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh bagi orang untuk mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu perkataan seseorang atau kelompok tertentu atau jamaah tertentu atau syekh tertentu di hadapan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian cinta yang benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika disebut nama beliau, maka kita pun mengucapkan salawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin Allah muliakan, inilah beberapa hal dari sekian banyak yang disebutkan oleh para ulama, konsekuensi dari kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di antara bentuk cinta yang benar adalah dibuktikan dengan menjadikan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan yang baik dalam akidah, dalam ibadah,
dan dalam akhlak kita dan dalam muamalah kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat yang mulia di dalam surat Ali Imran yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian. Dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan dua hal yang disebut dalam ayat yang mulia ini. Cinta Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan hadirnya Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita bahwa kita hidup di atas muka bumi ini sedang diuji, menghadapi ujian. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam beribadah hendaknya kita memperhatikan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kita tidak mungkin diterima melainkan dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya dan bukan paling banyak amalnya. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, "Ai akhlasuhu wa aswabuh." Yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Mereka bertanya kepada Fudail bin Iyad, "Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh?" Apa yang dimaksud dengan perkataan engkau yang paling ikhlas dan yang paling shawab? Beliau menjawab, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan shawaban. Fal khalisu ay yakuna lillah was shawabu ay yakuna 'ala sunnah." Beliau berkata, sesungguhnya amalan itu apabila dilakukan dengan khalis tetapi tidak ada shawab, maka tidak diterima. Dan begitu juga kebalikannya. Kalau dilakukan dengan shawab tetapi tidak ada keikhlasan, maka tidak diterima. Amalan hendaknya didasari dengan khalis dan shawab. Apa itu khalis? Khalis adalah hendaknya amalan kita lakukan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, dan shawab adalah hendaknya amalan yang kita lakukan sesuai dengan sunnah nabinya Muhammad, Nabi kita yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hadirnya Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك.